Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sudah ada sarapan belum? Ada belum sarapan? Ya, bisa sarapan pagi ya, biar sarapan. Oke, baik. Kita lanjutkan sebelum mulai alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan pada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi-Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Biasanya Ibu presentasi dulu ya. Silakan berhitung dari Mbak Najwa. Jadi jumlahnya ada 11 ya. Ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Kenapa nggak masuk? Baik, kita doakan ya semoga Mbak Titin bisa segera sembuh. Ya. Jadi sebelumnya Ibu punya ini bintang. Jadi pertanyaannya tentang apa sih? Jadi bintang ini ketika nanti selama pembelajaran Ibu memberikan pertanyaan dan kalian bisa menjawab dengan benar akan mendapatkan satu bintang. Nah, satu bintang ini akan menjadi poin tambahan kalian. Jadi diharapkan nanti tidak ada ya dalam pelajaran. Nah, di sini kan Ibu sudah menunjukkan gambar. Nah, apa sih yang kalian tahu dari gambar tersebut? Ada yang tahu? Apa enggak ada? Ya. Ini ada gambar. Ini adalah gambar tarian daerah yang merupakan salah satu bentuk dari keragaman yang ada di Indonesia. Nah, kalau sebuah negara Indonesia apa? Ya, sebuah negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti ini adalah materi yang kita pelajari pada pagi hari ini yang berjudul persatuan dalam keragaman budaya. Nah, kenapa sih kita harus pelajari ini? Karena agar ketika mendapat atau mengalami sebuah perbedaan tidak membuat terbelah, tapi bisa menemukan rasa toleransi. Kita lanjut ke pengertian terlebih dahulu. Jadi keragaman suatu masyarakat. Jadi kalau keragaman budaya adalah berbeda dimiliki oleh masyarakat Indonesia yang terdiri dari 1.380 suku dan sekitar 712 bahasa daerah yang tersebar di 3 provinsi. Nah, kalau sesuai dari daerah wisata tadi di Tunggal ya, yang memiliki arti walau berbeda-beda tapi tetap satu juga. Maksudnya adalah walaupun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku, pakaian daerah yang berbeda-beda, tapi tetap dalam satu bangsa yaitu bangsa Indonesia.
Nah, jenis keragaman budaya itu dapat dilihat dalam berbagai aspek yang pakaian adat, sana tradisional yang merupakan identitas dari suatu daerah. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah gambar pakaian Jawa Tengah. Dalam ini ya. Yang kedua adalah tentang rumah adat. Ini adalah salah satu yang berada di Papua. Namanya apa? Ya, ini adalah salah adat Papua yang bernama. Selanjutnya adalah makanan khas. Ada yang tahu gambar makanan khas mana? Ya, ini adalah makanan khas dari Yogyakarta. Yang biasa dimainkan ketika ada suatu perayaan. Yang selanjutnya adalah tentang lagu daerah. Nah, lagu daerah adalah jenis musik tradisional yang berasal dari suatu daerah. Nah, lagu daerah biasanya dinyanyi ketika dalam acara adat, perayaan tradisional atau di hiburan sehari-hari. Nah, contohnya lagu daerah yang berasal dari Jawa Tengah adalah Gunung Pacul, Bapak Suwe Uraja, juga Suwe dan Jaranan. Nah, biar kita tidak hanya mengetahui judulnya saja, yuk kita nyanyi. Yuk bisa berdiri untuk menyanyi. Ambil tepuk tangan juga boleh. Oke, bisa duduk kembali. Selanjutnya kita akan bahas tentang faktor penyebab keragaman di Indonesia. Kenapa negara Indonesia ini bisa beragam? Yang pertama karena wilayah Indonesia yang strategis. Jadi wilayah Indonesia di antara ya dan juga benua Australia
Samudra apa? Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Yang kedua, karena negara Indonesia adalah negara kepulauan. Ini negara Indonesia itu dibagi menjadi 5 pulau besar. Yang pertama adalah Pulau Sumatera, yang ini Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Sulawesi dan juga Papua. Yang ketiga, karena kondisi alam yang berbeda. Negara Indonesia itu kan ada yang tinggal di bawah pesisir, tinggal di bawah pegunungan, ada juga yang tinggal di bawah perkotaan. Nah, itu membuat Indonesia semakin beragam. Gimana sampai sudah paham? Ada yang ditanya-tanya tidak? Belum? Lalu selanjutnya ini akan membagi jadi beberapa kelompok. Tadi jumlahnya ada berapa? 11. Jadi ini akan membagi jadi 5 kelompok. Silahkan berhitung 1 sampai 5 dari mana? Yang kelompok 1 mana? Sudah tahu ya pertanyaannya yang mana? Nanti bisa berkelompok. Ibu jelaskan dulu. Yang pertama, kalian mengisi identitas terlebih dahulu, namanya dan juga kelompoknya. Kemudian isi yang sini dan yang ini adalah pasang memasangkan. Jadi misalnya lagu baca itu dari mana? Misalkan dari Jakarta, berarti dipasangkan dengan Yogyakarta. Seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Yuk bisa berkelompok sesuai yang tadi. Yang kelompok sudah? Kelompok mana? Iya, langsung saja. Yang sudah dapat kertas tasnya. Kelompok 3 mana? Ini. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok yang mana? Kelompok 4. Ini kelompok 5. Bahkan bisa diisi ya nama dan juga langsung dikerik. Ya. Iya, yang ada di daerah tempat tinggal kalian. Nah, ini adalah gambar kerak telur. Kerak sudah? Oh, kalau yang ini yang kedua adalah gambar dodot. Nah, dodot itu dari mana? Dari daerah mana? Ya, langsung dipasangkan. Nah, udah? Sudah belum? Sudah selesai belum? Sudah? Belum? Ya, kita tunggu. Ya. Iya, benar. Langsung dipasangkan dulu ya. Sudah selesai, Mbak? Baik, karena sudah selesai, ada yang berani maju untuk mempresentasikan hasilnya? Siapa? Yang berani nanti dapat tambahan nilai dapat nih. Iya. Satu kelompok saja, satu kelompok perwakilan.
Yang mana? Yuk, siapa? Ya, silakan Mbak. Rasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silahkan bisa duduk kembali. Karena kalau ini berani maju dapat bintang satu ya. Beri tangan. Ayo kita lanjut materi ya. Duduknya kembali ke semula ya. Sudah siap? Kita lanjutkan. Nah, berdasarkan gambar ini adalah gambar baca. Ini gambar baca mana? Ya, ini ada gambar candi Borobudur yang ada di candi Borobudur merupakan salah satu warisan budaya yang berada di Magelang. Jadi kita sebagai warga Magelang hanya bangga karena di Magelang ini ada salah satu peninggalan yang masuk dalam 7 yaitu candi Borobudur. Nah, jadi warisan budaya itu apa sih? Jadi warisan budaya adalah peninggalan yang ditinggalkan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, warisan budaya itu dibagi menjadi dua. Warisan budaya dibagi menjadi yang pertama adalah warisan budaya Belanda. Warisan budaya atau Manda. Yang pertama warisan budaya adalah warisan budaya yang dapat kita lihat dan dapat kita pegang. Contohnya apa? Contohnya adalah candi yang tadi candi adalah warisan budaya benda karena kita melihat candi dan bisa menebak candi tersebut. Yang kedua adalah warisan budaya tak benda. Yang warisan budaya tak benda adalah warisan budaya yang fisik. Jadi tidak bisa kita pegang. Contohnya adalah tarian daerah. Nah, selain seragam bahasa, seragam yang ada di sekitar kita apalagi?
Ya, makanan adalah salah satu keragaman yang ada di sekitar kita. Ya, ada juga keragaman agama. Nah, di Indonesia itu ada agama apa saja yang dianut? Yang pertama Islam, kemudian Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, sama. Ya, berarti ada berapa? Ada 6 agama ya yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah keragaman lingkungan alam. Nah, selain keragaman manusia, alam sekitar juga beragam. Contohnya tadi kan ada yang tinggal di daerah gunung, ada yang tinggal di daerah perkotaan, ya, ada yang tinggal di daerah pesisir. Yang itu membuat setiap wilayah itu memiliki flora, fauna, dan keunikan alam tersendiri. Selanjutnya adalah tentang keragaman golongan sosial dan ekonomi. Nah, tadi kan ada yang tinggal di daerah pegunungan. Mata pencahariannya adalah sebagai seorang, ya, kalau di daerah pegunungan biasanya seorang petani, kalau daerah pesisir pantai, ya. Kalau di daerah pantai itu biasanya adalah nelayan. Nah, cara menjaga warisan budaya agar tetap lestari yang pertama dengan mempelajari dan memahami budaya daerah. Itu bisa kita lakukan dengan melihat pertunjukan tarian daerah yang ada di sekitar tanah. Yang kedua, melestarikan tradisi dan adat istiadat di daerah. Kalau di daerah ada tradisi yang namanya nyadran. Nah, itu cara melestarikannya bisa mengerti kegiatan tersebut. Yang ketiga, menggunakan dan memanfaatkan warisan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, memperkenalkan dan promosikan budaya daerah pada orang lain. Karena materinya sudah selesai, waktunya kuis. Apakah sudah siap? Jadi nanti yang bisa tahu jawabannya silahkan angkat tangan dan jangan dijawab ya. Kalau sudah siap? Nah, rumah gadang adalah adat dari daerah A. Sumatera Barat, B. Sumatera Selatan, C. Sumatera Utara, D. Ya, silakan Mbak. Ya, coba kita lihat ya, apakah jawabannya benar atau salah. Ya, jawabannya benar. Jadi, rumah gadang adalah rumah yang berasal dari daerah Sumatera Barat. Coba dibacakan penjelasannya. Ada yang bacakan dan baca. Ya, siap. Nah, jadi ini nama lain yaitu rumah Bagonjong atau rumah Berjuang. Kita lanjut ke soal yang kedua. Sudah siap? Sebagian besar masyarakat Indonesia menggunakan tangan ketika makan. Hal tersebut termasuk warisan budaya berupa. Ya, silakan tidak. Ya, kebiasaan. Kita lihat ya, jawabannya benar. Ya, jawabannya benar. Kebiasaan itu kebiasaan orang-orang sebagian besar masyarakat Indonesia adalah menggunakan tangan ketika makan. Nah, ini benar atau salah? Kalau kerak adalah makanan khas Jakarta. Benar atau salah? Silakan bilang. Ya, jawabannya benar ya. Kita lihat apakah jawabannya benar. Ya, jawabannya adalah benar. Jadi tadi siapa ya yang bisa menjawab? Mbak Vida dapat satu. Nabila dapat satu. Mbak Anis dapat satu. Iya. Yang lain semangat lagi.
Nah, materi kita sudah selesai. Tadi sudah belajar apa saja tentang ya keragaman itu apa sih? Jadi keragaman adalah perbedaan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Keragaman itu ada ya keragaman budaya, kemudian keragaman bahasa, keragaman adat istiadat, makanan, adat istiadat, dan lagi agama. Itu adalah keragaman yang ada di Indonesia. Nah, kalau di sekitar kita ada keragaman apa? Nah, kalau di sekitar kita bisa juga dengan hobi. Nah, hobi juga termasuk keragaman karena apa? Hobi dari Mbak Bunda dan Mbak Najwa kan berbeda. Itu merupakan salah satu contoh dari bentuk keragaman. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, gimana pelajaran dari hari ini? Apakah sudah paham? Nah, silakan ini aku akan berikan PR silahkan catat ya. Sudah siap? Sudah. Tuliskan cerita singkat tentang pengalaman menghargai perbedaan di rumah atau di sekolah. Sudah semua? Nah, karena sudah selesai, mari kita tutup pembelajaran pada pertemuan kali ini dengan berdoa. Silakan Mbak Diana untuk memimpin berdoa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sekian dan terima kasih ya atas atensi dari anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.